Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu. Hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus. Yuk teman-temanku semuanya, gimana? Tadi Anda sudah nonton belum video yang saya update, yang mana teman-teman semuanya hati-hati 1 Juni 2025 ya, karena kita di pertengahan tahun, otomatis inilah saatnya para debt collector, para FC lapangan dan segala macam berlomba-lomba mengejar target untuk di akhir tahun nanti. Mereka udah start dari bulan Juni. Oke, sekarang yang mau kita bahas adalah angka peminjam pinjol masih meningkat sampai detik ini. Masih banyak orang-orang yang tertarik dengan pinjaman online gitu loh, dan orang masih banyak mencari pinjol-pinjol yang gampang cair, yang aman di Galbay. Berarti penghapusan hutang yang dibentuk oleh Bapak Presiden kita gagal total. Ya, beberapa hari yang lalu Bapak Presiden sempat berpidato, ya, menyampaikan beberapa pendapat. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu. Hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus. Pertama kita lancarkan adalah penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM. Tujuannya adalah supaya tidak ada lagi yang terjebak dengan rentenir, dengan bunga harian, pinjol, pinjaman online, kata Bapak Presiden. Tapi kenyataan yang terjadi, pinjol masih sangat populer. Entah seperti apa penghapusan hutang yang sedang terjadi sampai detik ini, saya pun tidak tahu gitu loh. Saya tanya sama teman-teman aja deh, siapa yang sudah mendapatkan penghapusan hutang sesuai dengan program yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, yang mana kalau usaha Anda sebelum COVID-19 lancar-lancar saja, begitu masuk COVID-19 usaha Anda mengalami masalah, sampai usaha Anda mengalami kerugian yang sangat pesat, sehingga itu Anda memenuhi unsur atau memenuhi kriteria untuk Anda mendapatkan penghapusan hutang. Atau Anda yang terdampak dengan bencana alam, ya, dan itu nggak tanggung-tanggung nominalnya, bahkan hutang sampai 500 juta pun ditanggung dan dihapuskan semuanya. Ayo isi di dalam kolom komentar siapa teman-teman yang sudah mendapatkan program itu gitu loh. Mana tahu, saya nggak tahu ya, kalau di kampung saya sampai detik ini saya cari itu nggak ada gitu loh ya. Sudah saya tanyain ke beberapa orang, bahkan dari pemerintah setempatnya juga, sekelas desa dan segala macam, itu belum ada gitu loh. Bahkan dana kur yang digadang-gadangkan 1 juta sampai 100 juta atau sampai 500 juta tanpa anggunan, itu bullshit aja gitu loh. Sampai sekarang dana kur masih beranggunan kok. Orang pinjaman 20 juta, 25 juta, 40 juta, 50 juta itu masih pakai anggunan. Nggak ada yang nggak pakai anggunan. Mungkin ada di beberapa orang ya, tapi harus memenuhi kriteria juga gitu. Sementara katanya pinjaman 1 sampai 100 juta itu tidak pakai anggunan. Dan bunga kur dikatakan turun gitu loh ya. Tapi bunga kur malah naik. Bunga kur dari 6% menjadi 7%. Ini kayak mana program Bapak Prabowo sebenarnya gitu loh. Ya, oke.
Kita nggak bahas ranah konvensional. Kita masuk kepada pinjaman online. Penghapusan utang yang dibentuk oleh Bapak Prabowo gagal total. Jadi masih banyak masyarakat, ya terutama mungkin UMKM, petani, nelayan dan segala macam, atau anak-anak muda, itu masih terjebak dengan hutang pinjaman online. Ya, mereka masih bermain dengan mencari dana-dana yang gampang cair, di paylater kah, di pinjol yang P2P-nya kah, ini masih banyak gitu loh. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, apapun program yang dibentuk oleh Bapak Prabowo hari ini itu akan sia-sia gitu loh. Karena pinjol juga masuk dalam salah satu masalah besar yang ada di Indonesia. Bunga yang tinggi, pemotongan biaya layanan yang besar, tenor yang singkat, penagihan tidak manusiawi. Mereka masuk dalam urutan masalah besar untuk rakyat Indonesia. Kalau Bapak Prabowo tidak ambil alih hal ini, hanya berdiam diri dengan pidato hal-hal segala macam, sementara kenyataan kita tidak melihat di lapangan, rakyat Indonesia akan dimakan oleh paylater dan P2P lending. Sekarang pinjol menyalurkan dana tidak tanggung-tanggung gitu. Apalagi kemarin itu sempat diselamatkan oleh OJK sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung kemarin, yang mana dikatakan Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI untuk melakukan uji kelayakan. Karena pinjol dinyatakan mungkin masih banyak sistem mereka yang bermasalah sehingga diperintahkan. Tiba-tiba di akhir tahun 2024 OJK mengalihkan dari pinjaman online menjadi namanya Pindar. Tujuan OJK menyelamatkan supaya nama yang tersorot hanyalah pinjol, sementara pinjol legal hari ini dipindahkan menjadi nama Pindar. Apakah ini solusi yang hebat? Enggak. Ini akan memakan korban lebih banyak lagi. Disinilah letak PR pemimpin RI Indonesia. Ya, disinilah letak pemimpin kita gitu loh. Kebijaksanaannya gitu loh. Kalau ini tidak diselesaikan, pinjol nggak bisa dibilangin masalah kecil. Pinjol adalah masalah besar. Sumber penghancur ekonomi di era digital. Judi online, paylater, pinjaman online. Masuk dalam kategori. Kalau hari ini pemerintah hanya fokusnya kepada judi online, ya wassalam. Pinjaman online akan menamatkan semuanya. Ya. Ini mafia yang dilegalkan. Ini bukan tujuannya untuk memberikan rasa bermanfaat untuk rakyat, tidak. Ini tujuannya bagaimana dia menghisap hasil kekayaan dari rakyat Indonesia. Orang masyarakat bekerja pagi, sore, siang, malam mengumpulkan uang. Hasilnya hanya untuk membayar bunga pinjol. Kalau sempat telat satu hari, apa yang terjadi sama mereka? Diancam, dicaci maki, data disebar, dipermalukan kemana-mana. Rakyat nggak bisa melapor. Mau lapor kemana? Ke OJK. OJK mandul. OJK nggak ada fungsinya gitu. OJK itu berfungsi ketika ada satu kasus yang viral. Tapi kalau tidak ada kasus yang viral, OJK tidak ada fungsinya sama sekali. Aturan mana di bagian OJK itu yang diikuti dan dipatuhi oleh pihak pinjol? Aturan mana? Hanya sebatas aturan yang diliput oleh media. Kalau tidak terliput media di balik layar, faktanya pinjol tidak peduli dengan aturan OJK. Bagi pinjol, bagaimana caranya menghancurkan ekonomi masyarakat? Bagaimana caranya dia mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya? Ya, nanti teman-teman yang menonton video ini, dibantu share sebanyak-banyaknya, kapan perlu sampai ke istana gitu. Biar Bapak Presiden kita sambil santai nonton ini gitu loh. Biar dia tahu apa yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi fakta kehidupan rakyatnya. Jangan hanya percaya dengan data yang dibentuk. Data itu dibentuk oleh manusia supaya lebih indah. Tapi carilah fakta yang terjadi di lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Faktanya di lapangan, rakyat menangis dan rakyat menjerit. Apa yang bisa dilakukan Bapak Presiden? Pidato, kiri kanan, muka belakang. Enggak, itu yang dibutuhkan rakyat. Yang dibutuhkan hari ini adalah kerja nyata. Oke, Bapak Presiden tidak bisa menghapus pinjol. Oke, paling tidak ada satu aturan yang benar-benar ditakuti oleh pinjol ini. Ini seakan nggak ada. Pinjol menjadi raja di atas segalanya. Pinjol bebas melakukan penekanan, bebas melakukan penyebaran data, dan segala macam. Percuma ada undang-undang perlindungan data pribadi, nggak mempan. Percuma ada tempat penyimpanan data khusus fintech lending, nggak mempan. Ya,
Ada sekarang dibikin juga namanya fintech data center, gak ada gunanya. Data bocor, meminjam di pinjol legal, dana cair, dana tidak cair, promosi sampah pinjol ilegal tetap masuk. Dari mana dia dapat? Kalau bukan data itu digilir. Terus apa yang dilakukan OJK? Gak ada. OJK hanya sebatas melakukan himbauan di media dia. Himbauan, mau warning, ini hoax, OJK tidak pernah mengeluarkan ini. Hanya semata itu. Gitu. Ya, kemarin OJK sempat juga memanggil satu pinjol legal, rupiah cepat. Entah apa kelanjutannya, kita nggak tahu. Entah apa tujuan pemanggilan sampai detik ini, nggak tahu. Inilah yang kita butuhkan, ketegasan dari Bapak Prabowo. Ini sudah pertengahan tahun, Pak. Ya, rakyat Bapak akan menderita kalau Bapak hanya fokus pada makan bergizi gratis yang sekarang sudah mulai muncul isu-isu yang gak enak. Sementara pinjol Bapak abaikan, dia menghancurkan ekonomi masyarakat. Ya, mudah-mudahan video saya ini sampai kepada Bapak Presiden. Teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar, saya berharap Anda jangan gali lubang tutup lubang lagi. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Itu cara sudah nggak benar. Ya, semakin Anda ikuti gali lubang tutup lubang, Anda akan berada di pinggir jurang kehancuran yang sangat besar. Ya, lebih baik Anda ambil satu keputusan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan pinjol manapun dan selamatkan pemikiran dan diri Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Saya menyampaikan pesan kepada Bapak Prabowo bahwasannya penghapusan utang yang beliau bentuk kemarin gagal total. Masih banyak masyarakat yang terjebak dengan hutang rentenir, pinjaman online dan lain sebagainya. Pikirkanlah itu matang-matang untuk Bapak Presiden RI. Terima kasih. Waspada 1 Juni 2025. Kita sudah memasuki pertengahan tahun, teman-teman semuanya. Yang baru telat bayar ini harus waspada. Kenapa saya bilangin harus waspada? Angka macet pembayaran di pinjol itu terus meningkat. Ya, otomatis kinerja dari debt collector semakin berat. Debt collector akan ditekan untuk bekerja lebih keras lagi di lapangan. Mau seperti apapun pihak pinjol tidak peduli. Yang jelas bagi pinjol adalah bagaimana caranya. Ya, orang yang semula tidak mau bayar ini harus membayar. Apapun caranya akan diambil langkah-langkah. Baik itu Anda ditekan untuk terjadi gali lubang tutup lubang ataupun Anda ditekan untuk menjual aset-aset yang ada gitu loh. Ini teman-teman semuanya harus hati-hati di tengah ekonomi yang seperti ini. Anda tahu kan, kita mau masuk pertengahan tahun 2025. Ini tengah tahun loh. Ya, 6 bulan mau habis, 6 bulan mau kita lanjutkan untuk pergantian tahun. Otomatis disinilah target mulai ditetapkan untuk ke akhir tahun nanti. Kalau dari sini debt collector tidak memulai mengejar target itu, dia tidak akan mencapai di akhir tahun nanti. Makanya teman-teman semuanya hati-hati. Data yang dirilis OJK untuk yang terbaru adalah angka kredit macet pada pinjaman online pinjol memang sedang mengalami peningkatan. Data dari OJK menunjukkan bahwa nilai kredit macet di pinjol terus meningkat, baik dari segi nominal maupun rasio terhadap total pinjaman. Peningkatan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor termasuk lonjakan permintaan pinjaman menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin dan peningkatan jumlah pengguna pinjol serta dampak PHK terhadap kemampuan masyarakat untuk melunasi hutang. OJK sudah tahu bahwasannya akan ada ketidakmampuan, ketidaksanggupan dari para nasabah untuk melanjutkan pembayaran. Ya, karena memang dampaknya kan mereka sudah tahu banyaknya di PHK dan segala macam. Apalagi sejak kepemimpinan Bapak Prabowo ini ekonomi makin merosot. Entah itu Bapak Prabowo sedang mengatur strategi yang mau seperti apa, yang jelas kita merasakan dampak yang sangat signifikan. Ya. Dan di sini yang ditunjukkan data itu adalah data menunjukkan bahwa sekelompok peminjam berusia 19-34 tahun menjadi kelompok paling dominan dalam kasus kredit macet. Dampaknya adalah maraknya kasus PHK sepanjang tahun 2024 dan awal 2025. Juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kredit macet karena hilangnya penghasilan masyarakat membuat mereka kesulitan untuk melunasi hutang pinjol. Sebenarnya kalau saya dibilangin dampaknya itu dari banyaknya di PHK dan segala macam, saya rasa ini tidak terlalu menjadi alasan ya. Yang menjadi alasan
valid kalau menurut saya adalah tidak adanya tim analis dan kredit scoring yang jelas dari pihak penyelenggara. Karena dia tidak memperhatikan apa dampak nantinya kalau seseorang ini diberikan pinjaman. Sementara kan itu sudah ada dari LPIP ya, sebuah lembaga untuk pemberian gambaran data gitu lah. Ini orang track recordnya seperti apa dan segala macam gitu loh. Itu tidak dipraktekkan. Justru yang kita lihat hari ini adalah pihak pinjol mencairkan dana kepada nasabah itu karena ada patokan dari pinjol lain. Misalnya satu nasabah telah meminjam di pinjol A, kemungkinan pinjol B, pinjol C itu akan cair dengan mudah. Makanya mereka tidak memiliki credit scoring sehingga kredit macet itu terus meningkat. Jadi orang-orang cuma mampu meminjam, tapi kemampuan dia untuk membalikan itu tidak ada. Ini ada berita terbaru dari OJK sebelum kemarin itu dicabut izin dari ringan pinjam ya. OJK di sini, OJK ungkap 1 dari 5 perusahaan pinjol alami masalah kredit macet. Ya, kita lihat alasannya ya. Alasannya seperti apa? Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkap jumlah penyelenggara fintech P2P Lending atau pinjaman online yang memiliki tunggakan kredit macet atau TWP 90 di atas 5% bertambah menjadi 22 pemain. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK menjelaskan jumlah tersebut mengalami penambahan dibandingkan pada November 2024. Berarti di tahun 2025 ini angka kredit macet ini sangat tumbuh besar gitu loh. Otomatis kerja debt collector makin berat. Per Desember 2024 terdiri dari 22 penyelenggara yang memiliki tingkat TWP di atas 5%, meningkat 1 entitas penyelenggara peminjaman dibandingkan periode bulan. Kata Agusman dalam keterangan tertulis di bulan Februari lalu ya. Seperti diketahui jumlah perusahaan pinjol resmi yang diizinkan OJK saat ini mencapai 97 ini, harusnya sekarang kan sudah 96 ya. Realitasnya ini menunjukkan 1 dari 5 perusahaan atau tepatnya 22% berada dalam kondisi kredit bermasalah. Disebutkan dengan adanya penyelenggara P2P Lending yang mencatat TWP 90 di atas 5%, Agusman mengatakan OJK terus melakukan monitoring kualitas pendanaan di industri P2P Lending. Adapun faktor yang mempengaruhi rasio TWP 90 antara lain kualitas kredit scoring penerima dana. Nah, kan benar yang saya bilang gitu loh. Jadi memang dia tidak mempunyai kredit scoring, dia tidak nilai dulu calon nasabah mereka gitu loh. Jadi asal diberikan dana aja gitu loh. Makanya teman-teman, Juni ini harus hati-hati teman-teman semuanya. Karena biasanya kalau terjadi peminjaman di bulan Februari, Maret, April, Mei, oke, 3 bulan sudah berlalu. Berarti bulan keempat ini akan sangat gencarnya. Pas sekarang pertengahan tahun ya, besok kita sudah 1 Juni 2025. Ini harus hati-hati teman-teman semuanya gitu loh. Pasti untuk menutupi suatu kesalahan ini yang terjadi pada pinjol, kan sistem pinjol ini cukup buruk ini. Untuk menutupi kesalahan tadi, penagihan akan digencarkan. Ya, karena mereka tahu kesalahan mereka adalah mereka tidak mempunyai kredit scoring. Mereka tidak pertimbangkan tentang kredit scoring. Kredit scoring itu sama kalau di bank itu tim analis gitu loh. Ada penilaian khusus terhadap calon-calon nasabah ini. Bagaimana nanti tingkat dia untuk membalikkan, kemampuan dia untuk membalikkan suatu dana, pembayaran dan segala macam. Ini harus dipertimbangkan. Ya, tapi untuk menutupi hal ini nantinya penagihan akan digencarkan sehingga kita tidak berpikir lagi bahwasanya ada yang salah dalam sistem pinjol. Kita hanya berpikir kesalahan untuk diri kita aja. Ya. Coba kita lanjutin dulu teman-teman semuanya. Adapun faktor yang mempengaruhi rasio TWP 90 antara lain kualitas kredit, scoring penerima dana, borrower, dan proses collection pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara pungkasnya. Ya memang benar. Ya kan? Kan OJK sudah tahu tuh. Sebelumnya Wakil Ketua Bidang Eksternal Advokasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Angel Brigita mengatakan pelaku industri telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko kredit macet. Kerjasama dengan penyelenggara data kredit seperti Biro Kredit Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, ini dia ya, LPIP, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Jadi di sini itu tempatnya data teman-teman semuanya. Membantu pelapor memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai profil kredit calon peminjam
yang pada akhirnya meningkatkan kualitas portofolio, kata Angel dalam bisnis. Oke, kalau memang dia mendapatkan data yang komprehensif ya mengenai profil kredit calon peminjam, harusnya tingkat kredit macet bisa diatasi dong. Tidak ada dong satu orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Kalau memang data ini benar dia dapatkan gitu loh. Apakah data ini hanya sebatas simbol atau apa gitu loh. Ya kalau memang, ini kan dibilang ini kredit kerjasama dengan penyedia data kredit seperti Biro Kredit Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP, membantu platform memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai profil kredit calon peminjam yang pada akhirnya meningkatkan kualitas portofolio. Ya, harusnya tidak ada dong. Kalau memang data ini benar-benar dibaca oleh pihak pinjol, diteliti dulu oleh pihak pinjol, tidak ada orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Karena aturan itu diterbitkan di akhir tahun 2023 dan berlaku sejak awal 2024. Ya, sementara data macet ini dikeluarkan Februari 2025. Selain itu, Angel menjelaskan penyelenggara P2P Lending juga memperketat analisis kredit dengan memanfaatkan teknologi dan machine learning yang mampu meningkatkan akuransi penilaian risiko peminjam. Dengan teknologi ini, platform P2P Lending dapat lebih selektif dalam menyaring calon peminjam. Dari sisi literasi, Angel menjelaskan penyelenggara P2P Lending juga memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya tanggung jawab dalam melunasi pinjaman, apalagi Afi menemukan banyak kampanye negatif, ajakan gagal bayar atau galbay marak beredar di media sosial. Oke, ini saya jawab ya. Kenapa marak ajakan ya kampanye? Karena mereka itu sudah lelah gitu loh. Mereka melapor kepada OJK, tanggapan nggak ada. Mereka melapor kepada asosiasi bertele-tele. Akhirnya mereka lari ke konten kreator. Mereka lari ke para edukasi. Edukasi mengambil sebuah kesimpulan karena besarnya bunga yang diterapkan. Dan orang yang masuk ke mereka ini benar-benar sudah tidak mampu. Sudah tidak sanggup. Mau tidak mau. Para edukator tadi, dia menyampaikan untuk berhenti bayar. Jangan lagi gali lubang, tutup lubang. Ya, tujuannya bukan melarang penuh orang ini untuk membayar, tidak. Karena dia tahu proses orang ini datang sama mereka itu dalam keadaan sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Makanya daripada orang ini terdorong, nantinya dia malah terjadi gali lubang tutup lubang, sehingga diambillah satu kesimpulan untuk berhenti bayar. Bukan dikampanyekan untuk gagal bayar, tidak gitu. Ngapain dikampanyekan untuk gagal bayar? Orang itu mencari satu solusi, dia jumpa dengan orang-orang yang memberikan edukasi di media sosial, itu dalam keadaan dia sudah tidak mampu. Dalam keadaan dia sudah tidak sanggup gitu loh. Tapi terkadang ya itulah ya. Dari sisi literasi, Angel menjelaskan penyelenggara P2P Lending juga memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya tanggung jawab dalam melunasi pinjaman. Oke. Ya. Masyarakat bertanggung jawab. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab debt collector yang selalu melakukan penekanan dan ancaman? Bagaimana dengan debt collector yang selalu melakukan intimidasi? Apa tanggung jawab dari pihak pinjol? Kan di sini disampaikan gitu loh. Ya. Habis itu lagi disampaikan juga di sini, Angel menjelaskan penyelenggara P2P Lending juga memperkuat edukasi masyarakat terkait pentingnya tanggung jawab dalam melunasi pinjaman. Apalagi aplikasi Afi menemukan banyak kampanye negatif, ajakan gagal bayar atau galbay yang marak beredar di media sosial. Penguatan edukasi ini diharapkan dapat mencegah ajakan-ajakan gagal bayar yang kerap muncul di media sosial, memperbaiki kualitas kredit secara menyeluruh. Oke, orang itu tidak akan terpengaruh kalau bunga, denda, dan tenor itu seimbang. Ya, ini bunga tidak sesuai dengan aturan yang ada. Aturan menyampaikan bunga 0, sekian persen. Fakta yang terjadi, bunga tidak sesuai dengan aturan. Ya, dalam iklan tenornya bisa dicicil sampai berapa kali. Begitu dia melakukan peminjaman, ini hanya sekali bayar dan berlaku 14 hari. Oke. Dan habis itu cara penagihan yang tidak beretika. Harusnya IPI membaca ini lebih luas lagi dari sudut yang berbeda gitu loh. Bukan hanya semata, wah ini ada ajakan dari media sosial, ajakan untuk gagal bayar. Enggak.
Ya, nggak ada orang yang mampu melarang orang untuk bayar hutang. Ya, rata-rata si penghutang masuk karena duitnya sudah nggak ada. Kalau duitnya masih ada, dia akan bertahan terus melakukan pembayaran tanpa bisa dikendalikan oleh siapapun. Habis itu, bayar kerap muncul di media sosial dan memperbaiki kualitas kredit secara menyeluruh. Oke lah. Dengan langkah-langkah ini kami optimis industri P2P lending akan semakin mampu menjaga kualitas kredit dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Rasa saya kalau ini tidak dibentukkan satu regulasi yang tepat, akhirnya pinjol yang diganti nama jadi pindah, konsepnya tetap akan sama. Nah, ini buat teman-teman semuanya, yang saya bilangin, Anda harus waspada. Kita memasuki pertengahan tahun, Juni. Ya, ini sudah pertengahan tahun, otomatis segala cara akan diambil dalam hal ini untuk Anda tetap melanjutkan pembayaran apapun caranya. Dan di sisi ini, Anda harus memperkuat mental dan pemikiran Anda, karena memang Anda akan berhadapan dengan diri Anda sendiri. Kalau misalnya mental dan pemikiran Anda kacau, Anda akan terbawa arus dalam suasana ini, Anda akan merasakan dampak yang sangat besar di akhir tahun nanti. Ya. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, perbaiki mental dan pemikiran Anda, putuslah semua komunikasi yang terhubung sambil Anda pelan-pelan berusaha bekerja, kumpulkan uang Anda. Nanti kalau uang Anda sudah terkumpul, negosiasi secara internal. Ya teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan lupa juga untuk disupport dan didukung terus channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi.